Halo rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan saya di channel saya nih, Pedal Team. Dalam video kali ini saya akan membahas etika-etika atau etiket-etiket apa yang pantas kita lakukan sebagai cyclist. Dalam bersepeda, kita tidak hanya bersepeda sendiri saja. Kecuali kita tinggal sendiri di rumah dan sepedahan dengan roller ya. Kita akan bertemu dengan orang lain, sesama pengguna jalan, pejalan kaki, kendaraan umum. Nah, bersepeda dengan etiket ini bukan hanya untuk diri kita juga, tapi untuk keamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya etiket-etiket ini kita ikuti, apalagi sudah menyangkut hal-hal yang wajib kita patuhi. Apa saja etiket-etiket tersebut dan apa pentingnya mematuhinya? Mari kita ikuti di video berikut. Let's go! Yang nomor satu adalah patuhi hukum. Hukum berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Hukum di tempat saya bersepeda dengan hukum di tempat rekan-rekan bersepeda mungkin berbeda. Dengan mematuhi hukum, kita tidak hanya menjaga keselamatan orang lain, tapi juga menjaga keselamatan kita. Misalnya hukum-hukum seperti memakai helm, pastikan kita berkendara di sebelah kiri, tidak ngebut-ngebutan di jalanan, tidak mengambil atau merampas hak jalanan orang lain seperti kita kebut-kebutan di atas trotoar. Banyak hukum-hukum setempat yang pantas kita patuhi dan kita ikuti agar kita ikut menjaga keselamatan bersama. Ingat ya, seperti saya bilang tadi, dalam bersepeda kita tidak sendiri. Banyak pengguna-pengguna jalan lain yang ikut sharing atau berbagi dengan kita sebagai cyclist. Mari kita ikut menjaga, saling berbagi, dan pulang selamat bersama-sama. Etiket nomor 2, hati-hati dengan meludah atau buang ingus. Maaf ya kalau kedengeran jorok, tapi kadang-kadang dalam bersepeda kita memproduksi cairan lebih banyak. Entah itu keringat, banyak. Lalu tiba-tiba ada keinginan untuk buang ludah atau buang ingus di jalanan. Kan tidak selalu kita bersepeda ada WC umum atau tempat-tempat kita bisa buang ingus dengan aman. Jadi sebelum kita buang ingus, pastikan kita lihat kanan kiri dulu. Jangan sampai kena sesama pengguna jalan atau sesama cyclist teman-teman kita di peloton di belakang. Kalau bisa kita minggir dulu, ambil tisu atau ambil sapu tangan, lalu buang ingus dengan baik dan benar. Satu, tentunya ini tidak hygiene. Kedua, tidak sopan. Ketiga, siapa sih yang mau kena ingus sembarangan? Jadi ingat ya, jangan sembarangan buang ingus atau buang ludah. Yang nomor 3 adalah komunikasi. Berkomunikasi ini tentunya tidak secara verbal saja ya. Komunikasi ini perlu kita lakukan tidak hanya dengan sesama pengguna jalan, akan tetapi juga dengan sesama teman cyclist kita, terutama kalau kita sedang goes bareng. Misalnya, kita berada di depan peloton, hendak berhenti. Kita sepakat dengan cara berkomunikasi. Biasanya kita mengangkat satu genggaman tangan ya seperti ini, fist kita, itu berarti kita hendak berhenti. Atau misalnya kita menunjukkan ada jalanan yang bolong, ada jalan bolong, kita tunjuk ke kiri kita atau kanan kita ya, kanan kita yang paling depan. Jadi orang di belakang kita bisa siap-siap, bisa antisipasi, jadi mereka tidak menabrak. Komunikasi ini juga perlu antara kita dan sesama pengguna jalan. Misalnya ada mobil dari depan yang hendak masuk ke arah jalur kita. Kita berkomunikasi dengan pandangan mata, pastikan mereka melihat kita ada di mana dan tahu kita mau kemana. Pastikan bahwa gerakan kita siap untuk diantisipasi orang, predictable, dan akhirnya seperti tadi saya bilang, kita bisa pulang dengan aman dan selamat. Yang berikutnya adalah bawa emergency kit. Apa ya emergency kit? Emergency kit seperti yang saya perlihatkan di sini, adalah sebuah kit yang kita bawa ketika riding atau goes yang bisa menyelamatkan kita ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya ban bocor, ban kempes, banyak hal-hal lain yang mengakibatkan kita stop ride. Lalu misalnya kita berangkat bertiga atau berempat dengan teman kita, ada teman kita yang selalu bawa ban dalam. Kita diem-diem aja gitu ya, wah nggak usah bawa ban dalam, si A, si B, si C sudah bawa karena kita pengen riding biar ringan gitu ya, biar cepat. Tapi ketika ban kita bocor, kita minta sama dia. Ya tentunya ini tidak etis ya. Kalau bisa kita selalu bawa emergency kit. Kalau alasan kita hendak riding lebih ringan, untuk orang-orang amatir yang tidak profesional seperti kita, saya rasa itu tidak masalah besar. Bawa saja emergency kit. Minimal ban dalam dan pompa. Hanya beberapa ratus gram. Lebih baik kita membawa daripada kita merepotkan orang. Jarak berapa kita harus membawa emergency kit? Patokan saya satu. Berapa jauh kita nyaman berjalan dengan menyeret sepeda kita yang banyak kempes? Kalau saya sih lebih dari 2 km bagi saya sudah cukup untuk membawa emergency kit. Memang cuma 2 km, tapi berjalan 2 km dengan clipless shoes, dengan sepeda yang kempes sambil kita seret-seret, itu sangat tidak nyaman. Apalagi berjalan di traffic atau di lalu lintas ya. Aduh, kita tidak mau berada di posisi seperti itu. Jadi bawa saja emergency kit, minimal ban dalam serep dan pompa. Yang nomor 5 adalah
tenggang rasa atau toleransi. Jadi begini tenggang rasa itu. Kadang sesama pengguna jalan itu agak sedikit ngotot ya. Saya lebih benar, saya lebih benar, saya lebih benar. Tapi ingat, dalam piramida keselamatan, yang paling bawah itu pesepeda dan pejalan kaki. Ketika kita terlibat dengan kecelakaan lalu lintas, mungkin kita masih ada untung apabila kita pakai helm. Tapi secara garis besar, apabila kita terlibat dalam kecelakaan, kita pasti akan selalu kalah. Dalam artian cedera kita akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kendaraan bermotor, apalagi mobil. Jadi tenggang rasa di sini adalah beberapa hal seperti misalnya kalau memang kita benar pun tidak usah memaksakan memakai jalur. Kita lihat juga keadaan. Bersepeda jangan sore-sore ketika keadaan sedang macet, orang sedang frustasi hendak pulang ke rumah. Ya mungkin kita sepedanya pagi-pagi ketika masih sepi ya. Mungkin kita pindahkan di weekend ya, Sabtu atau Minggu di mana tidak banyak orang menggunakan jalan. Juga cobalah kita kurangi keinginan kita untuk ngebut-ngebutan. Kalau nggak ngebut kita lihat jalanannya ya. Apabila jalanannya memang memungkinkan ya silahkan. Kita tarik 30, 40 km, 50 km per jam. Tapi kalau di jalanan banyak misalnya gerobak, banyak pejalan kaki, banyak anak kecil sedang nyebrang, kita kebut-kebutan 30 atau 40 km per jam tentunya ya tidak cocok ya, tidak pantas, tidak etis. Jadi meskipun kita salah pun, kita ngalah sedikit, yang penting pulang dengan selamat ya. Pulang selamat itulah prioritas kita. Lalu yang berikutnya adalah bantu sesama. Apa nih maksudnya? Misal kita melihat sesama cyclist kita terdampar di pinggir jalan, banyak kempes, ada yang rusak, lalu kita memiliki emergency kit di tangan kita, kita berhenti, kita tawarkan, mungkin mereka butuh bantuan. Ya kita lihat kanan kiri ya, mungkin juga dia begal, kita nggak tahu. Tapi jangan sampai kita menelantarkan sesama cyclist. Secara khusus sebagai cyclist tentunya kita memiliki skill, kemampuan, dan alat untuk membantu sesama goeser. Jadi kalau kita melihat ada misalnya anak kecil banyak kempes, kita punya pompa ya kita tawarkan untuk bisa pompa. Bersepeda itu bukan olahraga sendirian. Bersepeda itu selalu memiliki efek internal dan eksternal ke dalam ke kita dan juga keluar. Bagaimana juga efek ke orang lain dan sesama pengguna jalan. Jadi ingat, bantu sesama cyclist, dan itu adalah etiket yang bagus buat kita sebagai seorang cyclist. Yang paling terakhir, etiketnya adalah have fun, enjoy ya. Jangan bersepeda itu dibawa sedih, dibawa susah, dibawanya menderita, dibawanya untuk bikin sakit. Jangan. Kita bersepeda ini untuk meningkatkan stamina, kebugaran, dan akhirnya secara mental, kita juga menjadi lebih baik. Lebih baik bukan hanya fisik saja, tapi juga di sini nih. Nah, dengan bersepeda, dengan senang, have fun, enjoy, secara keseluruhan kita akan mengambil manfaat yang luar biasa dari olahraga ini. Jangan bersepeda ini kita bawa susah, aduh besok hujan ya, saya harus sepeda, begini, begitu ya. Dibawa susah gitu. Ya kalau memang besok hujan, ya nggak usah sepedaan dulu, mungkin bisa dilakukan hari berikutnya. Atau seperti yang saya lakukan, beli roller ya, pakai indoor trainer. Jadi tidak terlalu stres. Kita berolahraga untuk memperbaiki standar hidup kita, bukan mempersulit. Kenapa Evan menjadi bagian dari etiket? Apabila kita have fun, itu akan menular ke sesama cyclist. Semua akan menjadi orang yang lebih berbahagia dengan bersepeda. Itulah yang hendak kita capai dari olahraga ini. Bukan stres. Ingat rekan-rekan, meskipun namanya etiket atau etika, tapi beberapa dari etiket ini sebenarnya adalah hukum yang harus kita patuhi. Sekali lagi, kita bersepeda, impact-nya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga keluar dan ke orang lain. Mari kita promosikan bersepeda sebagai olahraga yang aman, nyaman, sehat, menyehatkan, dan yang paling penting, bikin kita bahagia. Oke rekan-rekan, sekali lagi semoga video ini berguna, semoga bermanfaat. Tetap semangat guys, dan salam pedal team!